Mumpun to Gusti, mboten sah perkewet amargi Mangkunegaran sampun direvitalisasi kalian pemerintah. Lah niku pun tugasnya pemerintah, nguri-uri buka budaya, melestarikan menjaga cagar budaya. Sudahlah, sampun toh Gusti. Ini kan ada yang sampai bilang begitu. Ini suronan di kota Surakarta itu baru saja berlalu ini. Kirap kebubule muterin keraton Kasunanan dan Mangkunegaran. Dan di Solo tentunya akan sepi dari kegiatan hajatan sebulan ini karena bulan Suro ini meniadakan semua hajatan. Itu memang tradisi Jawa untuk menghormati bulan Muharram. Ya, tapi Om Begawan ini nggak akan bicara masalah itu. Ini melainkan usai surunan kemarin itu. Weh, lah kok Gusti Bre ini. Ada ngerti loh siapa Gusti Bre itu? Itu Mangkunegara ke-10. Ya tetap saja belusukan. Walah Gusti. Ya apa memang berniat bener nih nyalon wali kota Surakarta. Lah belum lama ini beliau ke Pasar Depok. Sak durunge ke Pasar Gede itu, Pasar Gede tengah kota, depan balik kota Surakarta itu. Bagi yang belum tahu atau belum ngerti kabarnya, tak kasih tahu ini, Begawan kasih kabar ini. Di Solo sana, Mas Wali Kota sekarang ini, itu sering banget ngajakin pimpinan Mangkunegaran ini ke berbagai acara. Ya malah sempat itu mimpin upacara HUT kemerdekaan di Sriwedari, lapangan Sriwedari. Hari lahir Kota Solo, diajak menemani, ketemu siapa, ini komplit lah pokoknya. Nah makanya, masyarakat kemudian membaca. Nah ini pasti digadang-gadang menggantikan Mas Wali sebagai wali kota Surakarta. Ya cuma engko metu saka ngendi ya kita lihat saja. Semua orang sih punya hak untuk itu, boleh. Tapi tidakkah masyarakat Solo rela? Seorang raja memang pangkatnya memang pangeran, tapi kan di Mangkunegara itu tetap dia menjadi orang yang terhormat. Apakah mau menurunkan derajatnya Mangkunegara ke-10 dari level raja Mangkunegara? Mangkunegaran jadi wali kota saja, sekelas bupati itu. Nah memangnya urusan kerajaan di zaman modern sekarang ini nggak penting. Mungkin sebagian orang berpikir begitu. Neng bagi Om Begawan ini malah sebaliknya dari pemikiran masyarakat. Ini bukan berarti kerajaan butuh pengakuan dan sistem negara dikembalikan lagi ke kerajaan. Salah, bukan itu. Bukan itu maksudnya Om Begawan. Melainkan justru nilai-nilai tradisi itu bisa langgeng, bisa abadi hidup dalam keseharian masyarakat, khususnya di kota Surakarta, umumnya di Jawa Tengah, sebagai budaya orang Jawa. Jadi mengembalikan lagi nilai-nilai tradisi jadi PR besar ini. Bagi kerajaan-kerajaan di Indonesia, bukan hanya di Solo, di Jogja, di Cirebon dan sebagainya. Budaya zaman kerajaannya yang dikembalikan, bukan sistem kerajaan yang dihadirkan. Nah ini jadi Mangkunegaran yang direvitalisasi saja mampu untuk mendatangkan wisatawan banyak banget, baik luar negeri maupun dalam negeri. Dan event-event setiap hari diadakan di Mangkunegaran. Itu bukti kan? Itu yang dibenahi baru fisiknya saja loh. Nah, jika tradisinya dibenahi, apakah makin membuat orang lebih banyak berdatangan ke Solo? Iya toh, substansinya di situ. Bukan menjadikan Mangkunegara ke-10 jadi wali kota. Wah, itu bisa merusak tatanan loh ini. Itu enggak pas itu, malah keliru. Nah, sekarang ini. Misalnya Gusti Bre jadi wali kota. Memangnya beliau jadi makin fokus ngurus Mangkunegaran. Bukankah nanti akan makin sibuk urus administrasi dan malah nanti sowan ke gubernur, sowan ke presiden. Sementara ketika jumeneng kan dia disowani, bolak-balik ora cetha ini. Ngurus APBD lah untuk kota Surakarta, ngurus reformasi birokrasi lah, ngurus perbaikan layanan publik lah dan sebagainya. Kadang ngurus pembangunan fisik juga nih, ngecor dalan, nangani jasa ditahan di sekolah-sekolah dan perkara-perkara lain yang
sebenarnya bisa dilakukan oleh bawahannya. Yang levelnya bukan ranah seorang raja. Apakah ini dipikir benar-benar nih sama Gibran ini? Apa ini juga jadi perhatian partai-partai politik? Ini para partai politik ini jangan-jangan kok tidak semakin cerdas ini. Ini menurut bukan orang ngenyek, ini bener. Apa nggak ada calon lain selain Gus Ipre? Memangnya yang didukung Jokowi itu dijamin masih menang? Ya belum tentu ini untuk saat ini. Pada sebuah survei yang dilakukan oleh Jarkom itu, nama Gus Ipre ini menduduki peringkat pertama atau tertinggi. Lah mau bagaimanapun potensi yang ada di Padamangkunegoro ke-10 ini besar. Ya selain masih muda, cerdas, ganteng, bijak, etikanya bagus, lembah mana, dan akan menghasilkan banyak dukungan, khususnya di masyarakat Surakarta. Namun misalkan ini tetap jadi kandidat, atau malah terpilih lah, ini akan ada ancaman-ancaman yang merugikan di pihak kebudaya, di pihak masyarakat Surakarta sendiri. Bukan hanya bagi keraton loh, namun juga masyarakat Surakarta khusus. Nah seandainya terpilih ini, maka Keraton Mangkunegaran tidak akan terurusi, dicuekin karena ngurus masyarakat Kota Surakarta yang banyak tetek bengeknya itu masalah. Setidak-tidaknya itu perhatiannya berkurang, tidak fokus. Nah kerugian lain ini yang bisa Om Begawan sampaikan, nilai-nilai adat, budaya, dan tradisi itu akan tidak tergarap dengan baik, malah cenderung dilupakan. Ini sopo tuh sekarang merusak budaya Indonesia ini. Ini salah satu budaya terakhir ini yang harus kita uri-uri ini. Lah untuk urusan keraton itu membuka peluang terjadinya intervensi politik di sana nanti akhirnya. Wah politik nanti diurusi sama partai-partai kocur, bisa cilok ini. Kita tidak mau kelembagaan keraton dicampuri perkara-perkara politik. Nah, lihatlah itu pada para tokoh-tokoh agama atau ormas agama, tokoh adat misalnya di luar Jawa sana. Para pemimpin mereka itu tidak akan masuk ke dalam politik praktis. Justru mereka memberikan jarak. Dengan maksud bila ada kesalahan-kesalahan di pemerintah, mereka bisa menegur, mereka bisa mengkritik, mereka bisa memberi masukan, mewarning mereka. Nah iya ini. Kalaupun Gusti Bre jadi wali kota, wah ini menurut Begawan ini malah rawan. Rawan tersandung masalah hukum, iya. Termasuk pidana. Lah nek akibat kesalahan anak buah, misalnya wali kota kelewat tanda tangan sebuah kebijakan dan kebijakan itu ternyata keliru, lah kan malah membahayakan. Ya, Om Begawan orang meden-medeni loh. bukan menakut-nakuti. Justru malah saya ini ngeman, tahu ngeman? Level Mangkunegoro lebih tinggi dibandingkan kepala pemerintahan tingkat kota. Nah ketokohannya justru diperlukan jadi penyeimbang, menjaga nilai-nilai moral masyarakat. Nah bila ada ngompors yang bilang ini, yang bilang, bila ada yang ngomong gini, itu Raja Kasultanan dan Raja Pakubono, buktinya bisa jadi gubernur dan wakil gubernur di Jogja. Ya jelas beda. Mereka jadi kepala daerah karena mandatnya begitu, undang-undangnya muni begitu, muni ngono. Seorang Sultan maupun Pakubono di Jogja itu harus jadi gubernur dan wakil gubernur. Lo masa arep wegah untuk perintah undang-undang. Jane Hamengkubuwono ya gah jadi gubernur. Karena ini daerah istimewa dan undang-undangnya berbunyi begitu. Ini tak jamin ini. Bila di Jogja ada proses pemilihan kepala daerah, Kanjeng Sri Sultan sama Pakubono nggak akan daftar ikut pilkada, pilih ngurusi kerajaan, keraton mereka masing-masing. Iya mereka lebih seret untuk ngurusi rakyat, ngurusi urusan-urusan kebudayaan sing memang kudu diuri-uri, dilestarikan, dijaga. Lo jadi antara gubernur Jogja sama wali kota Solo ya jelas beda banget lah, beda. Jelas tidak bisa disamakan. Nah, ameh dipegang oleh raja. Dengar-dengar juga ini. Banyak keluarga Mangkunegaran, pengageng kerajaan, nggak setuju kalau Gusti Bre maju di pilkada. Wah ini podo ini. Podo sama Begawan ini. Saya setuju itu. Nah,
Sudah ada yang mengatakan begini para kawulonya itu. Mpun to Gusti, mboten sah perkewet amargi Mangkunegaran sampun direvitalisasi kalian pemerintah. Lah niku pun tugasnya pemerintah. Nguri-uri buka budaya, melestarikan menjaga cagar budaya. Sudahlah, sampun to Gusti. Ini kan ada yang sampai bilang begitu. Wah, saya bukan orang Solo pasti roaming dengan kata-kata yang halus seperti ini. Tidak tahu apa yang tadi tak sampaikan ini. Gini loh, ini bahasa Indonesia begini. Jadi tadi Om Bengawan kan bilang nih, bahasa Indonesia kepada Gus Tibre ini, tidak usah sungkan lah bila menolak ajakan maju di pilkada. Hanya gara-gara Keraton Mangkunegaran sudah dibiayai besar untuk direvitalisasi, dibangun dengan indah. Nah, itu sudah tugas pemerintah, menjaga dan melestarikan cagar budaya serta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, ingat loh Gusti, jenengan itu sudah dapat beasiswa melanjutkan S2 ke Belanda loh. Ini kesempatan yang bagus. Dan sejak diangkat jadi raja, keberangkatannya jadi tertundangan. Ya mantapkan dulu lah, lanjutkan sekolah mumpung masih muda. Tugas Gus Tibre sebagai Mangkunegoro ke-10 itu tidak kalah mulianya sama jabatan wali kota. Justru tantangannya lebih besar dibanding wali kota. Gus Tibre harus mampu menunjukkan, meski masih muda, tidak gampang tergiur jabatan-jabatan politik. Wah, akhirnya mudah-mudah diatur, diseret-seret oleh kepentingan politik. Nah, repot nanti. Nah, jika fisiknya keraton sudah direvitalisasi dengan indah, pikirkan bagaimana tradisi atau adat kebudayaan, gaya hidup masyarakat bisa kembali seperti zaman kerajaan. Gayanya apa itu? Saling membantu, saling peduli, tolong menolong, peduli pada sesama, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua sayang pada yang muda. Nah, lembah manah itu penting, andap asor atau rendah hati, tepo sliro, pangerten, semanak, dan sak piturute, dan semuanya itu akan menjadi ajaran-ajaran budaya Jawa. Ini penting. Wah, sak kaya saiki. Wah, kemarin tuh ada itu seorang calon orang hormat belas sama yang tua, malah cenderung ngece-ngece. Ini bukan ajaran-ajaran etika yang baik untuk diajarkan di bangsa kita, orang ketimuran. Ya, mari Gusti, Gus Tibre, hidupkan lagi banyak petuah Jawa. Yang sekarang ini sudah banyak dilupakan orang loh. Meski hanya petuah, tapi bisa jadi pegangan hidup dan menunjukkan jalan yang benar. Mana yang mesti kita pilih? Lah kalau petuah-petuah itu kita ugemi, kita turuti, kita laksanakan, kita jalankan benar-benar. Lah Pak Jokowi gak akan bablas seperti sekarang ini. Ini menurut Om Bengawan, ini benar dan masyarakat paham dan merasakan. Apa penjenengan gak prihatin melihat itu semua? Apalagi mau nurut disuruh-suruh maju pilkada. Kami ini cinta dan tresno pada panjenengan loh. Dan balaslah cinta kami sebagai masyarakat Surakarta dengan tidak turun di pilkada nanti. Dan ada banyak petuah Jawa yang makin dilupakan masyarakat kita. Misalnya ini, nguwongke uwong atau memanusiakan manusia. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Sekti tanpa haji-haji, sugih tanpa bondo. Artinya itu berjuang tanpa mengerahkan massa. Dheweane menang. Menang tidak merendahkan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, dan kaya tanpa harta. Ini petuah-petuah yang penting. Dulu saya dengar dari Pak Jokowi, ternyata ya nggak dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena masuk dalam kancah politik, panjenengan harus tetap menjaga budaya etika bangsa ini. Ya khususnya di Keraton Mangkunegaran. Dan masih banyak contoh lain. Nah, Om Bengawan yakin ini. Falsafah itu sudah tidak banyak didengar generasi sekarang. Doting delajik ini generasi muda sekarang. Nah, jika mendengar saja sudah enggak ada, enggak pernah, gimana mau tahu artinya? Krungu wae ora tahu artinya ini. Apalagi memahami maknanya. Wis ora mungkin. Nah, falsafah itu penting agar hidup kita tidak belangsak-belangsak, keblinger, dan terjerumus dalam lembah kesesatan. Sudahlah, nggih sampunlah Gusti. Menika unek-unek kula niku. Ampun cidra lan ampun duka kalian kawula.
Amargi niki wujud katresnan kula marang panjenengan. Kula naming kawula alit niki. Ananging tresna kula dumateng panjenengan saagunging tresna kula wonten ing negari Indonesia menika. Sampunlah Gusti. Monggo sesarengan kalian masyarakat Kota Surakarta untuk menjaga budaya etika yang adiluhung. Pesan dari Om Kawan. Itu ya. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.